Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin ashabil ghurril mayamin ila yaumiddin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan hidup. Maka bagaimana kesempatan yang Allah titipkan kepada kita, bagaimana kita berusaha untuk semakin baik, menit demi menit, waktu demi waktu. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dasarnya seseorang mau menjadi baik apabila muncul dalam diri seseorang tadi ingin menjadi orang yang baik. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah sesuatu yang ada di dalam satu kaum. Maka hadirin rahimakumullah, maka berangkat daripada ayat tersebut, maka kita sering-seringlah memohon kepada Allah pertolongan agar kita selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Hadirin rahimakumullah, kita teruskan. Kemarin kita telah menyampaikan perkataan Abu Abbas. Apa kata beliau? Man raqaballaha ta'ala fi khatarit qalbih asamahullahu fi harakati jawarihihi. Barang siapa takut kepada Allah dalam urusan getaran hatinya, maka Allah Ta'ala akan menjaga akan menjaga seseorang tersebut dalam gerak-gerik seluruh anggota badannya. Maka penting hadirin mulia, keadaan hati kita ini penting. Kita harus takut cenderungnya kemana? Apakah kepada Allah, apakah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin rahimakumullah, maka salah satu wasilah agar hati kita selalu cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus melazimkan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir banyak-banyak, baca Quran juga sering-sering. Kemudian juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering-sering. Demikian pula melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian hadirin rahimakumullah, kemudian di sini disampaikan lagi perkataannya Abu Husain, bahwasannya beliau berkata, qala Abu Husain Al-Farisi, sami'tu Muhammad ibn Husaini yaqul qala Sahl, man khala qalbuhu min dzikril akhirati ta'arradda li wasawisi syaitan. Bahwasannya Abu Husain Al-Farisi, beliau berkata, aku pernah mendengar Muhammad bin Husain, beliau berkata, Sahal rahimahullah berkata, barang siapa hatinya kosong dari ingat akhirat, jadi yang diingat hanya dunia saja, maka penting di samping kita melakukan amal, kita ingat jangan-jangan amal ini nggak sampai bisa membangun keridhaan Allah Ta'ala. Ya. Jadi setiap kita ini punya kekhawatiran akan akhirat kita masing-masing. Kok gitu Pak Ustadz? Ya memang orang-orang dulu seperti itu Pak. Bagaimana Imam Ghazali dikisahkan dalam kitabnya, ketika beliau masih hidup, beliau tertidur kemudian mimpi. Kemudian ketika beliau mimpi, kemudian dalam mimpi tersebut beliau dihadapkan di hadapan Allah Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian pada saat itu beliau ditanya oleh Allah, wahai Ghazali, dengan apa kamu datang saat ini?
Maka Ghazali menjawab, ya Allah, aku telah datang dengan kitab-kitab yang aku telah tulis. Aku telah datang dengan fatwa-fatwaku. Aku telah datang dengan dakwahku. Aku telah datang dengan sedekahku. Pokoknya semua kebaikannya itu dibabar, diajukan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Wahai Ghazali, ketahuilah, apa yang kamu paparkan sungguh tidak ada satupun yang aku terima. Illa, kecuali apa kata Allah? Satu ketika kamu sedang menulis satu kitab dengan mangsi atau tinta, maka tiba-tiba ada seekor lalar datang. Kemudian lalar itu meminum mangsi yang kamu miliki. Kemudian kamu biarkan. Rahmatan, kamu biarkan itu semata-mata untuk mendapatkan rahmatku, kata Allah. Maka itulah kebaikan yang menyebabkan aku cinta kepadamu, wahai Ghazali. Allah. Maka hadirin yang mulia, maka di tengah-tengah kita banyak melakukan kebaikan apapun bentuknya, baik hubungan kepada Allah, baik kebaikan kepada Allah, hablum minallah ataupun hablum minan nas, maka dihadirkan kekhawatiran jangan-jangan kebaikan itu belum sampai, sehingga apa? Diperbaiki lagi. Nah, maksudnya menghadirkan perasaan itu semakin apa? Semakin menjadi baik nanti akhirnya. Jadi jangan sampai muncul perasaan puas. Nah, puas dengan kebaikan yang telah kita buat, tapi kurang. Seperti contoh, Pak, mungkin di antara kita ada yang setiap hari 2 juz, Pak, ya. Mungkin ada yang lebih. Ternyata telah kita korek-korek nggak ada apa-apanya. Kemarin ketika saya silaturahmi ke tempat Pak Yai Mukhlisun, di sana ada anak Lampung dari Tataan. Itu kata salah satu santri, itu santri tersebut punya amalan 2 hari sekali hatamkan Al-Quran. Jadi tengah-tengah dia mondok, disuruh hafalkan pelajaran A, B, C, D, belum lagi mikirin yang lain-lain. Dia masih sempat-sempatnya menghatamkan Al-Quran sehari 15 juz, Pak. Allah. Ya, jadi terus kita ini gimana? Boro-boro 15 juz, kadang 1 juz saja kita masih kadang-kadang, ya, Masya Allah. Maka penting hadirin rahimakumullah, kita berusaha dalam masalah akhirat ini, Pak, untuk melihat orang yang di atas kita. Nah, bahkan kata ulama dijelaskan, maka alamatus saqawah, tanda orang ini celaka, Pak, nadrul akhiratihi ila man dunahu. Nah, jadi melihat masalah akhirat ini kepada orang yang di bawahnya. Alhamdulillah, Ustadz, saya sudah sholat jamaah, daripada tetangga itu nggak pernah nongol di masjid. Masya Allah. Maka itu adalah kesalahan, Pak. Nah, maka kita kalau yang sudah rajin berjamaah, bilangnya gini, Alhamdulillah, Ustadz, doain supaya saya bisa istiqomah. Karena saya baru sehari 2 hari ke masjid, tengok Bapak Haji Fulan, itu saya lihat dari mulai muda sampai hari ini dia masih istiqomah. Doakan saya bisa seperti dia juga. Jadi jangan dibandingin sama orang yang di bawahnya, Pak. Alhamdulillah nih Ustadz, saya sudah seminggu rajin, daripada si Fulan matinya nggak pernah ke masjid. Masya Allah. Jadi ngomongnya salah, Pak. Maka hadillah subhanahu wa ta'ala, maka dikala Sahal mengatakan, man khala qalbuhu min dzikril akhirah, ketika seseorang hatinya kosong dari ingat kepada akhirat, ta'arradha liwasawisi syaitan, maka hatinya akan berpaling menjadi tempat was-was yang dimunculkan oleh syaitan laknatullah alaih. Jadi was-was itu, Pak, asasnya apa? Asasnya adalah melalaikan kampung akhirat. Jadi asalnya was-was itu adalah apa? Melupakan kampung akhirat. Maka di samping kita rajin baca Quran, Pak, ya, rajin ini rajin itu, kita ingat jangan-jangan hari inilah hari terakhir kita di dunia. Jangan-jangan malam ini malam terakhir kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, akthiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu mati. Maksudnya di sini mengingat akhirat itu mengingat mati, Pak. Jangan ingat surga terus. Ini surga dibayang-bayangin, Masya Allah, di sana ada bidadari. Kemudian ini itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, kemudian selanjutnya adalah di sini sampaikan perkataan Fudail.
Jadi target kita menghatamkan kitab ini, Pak. Fudail bin Iyad mengatakan thalathu khisalin tuqsil qalba. Jadi ada 3 perkara yang menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Jadi kalau hati itu sudah keras, Pak, itu susah mendapatkan petunjuk, ya kan? Susah apa, Pak, mendapatkan hidayah. Yang pertama apa, hadirin yang mulia? Kathratul aql, banyak makan. Jadi makan ini, Pak, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Karena banyaknya makan ini menyebabkan hati seseorang ini menjadi gelap, bahkan menjadi keras. Makanya orang-orang dulu tuh, Pak, nenek kalau sudah bicara tasawuf, Pak, sudah enggak apa? Sudah enggak ngitung lagi ilmu fikih. Tapi kan boleh, Pak Ustadz, yang penting halal ya. Kalau gitu ya kayak sholat, Pak, maaf. Sholat kalau ditanya, kayak kemarin ada pertanyaan bagaimana hukumnya sholat, sampingnya ibu-ibu kan, sebagian musola tuh ada masjid atau musola yang mana hijabnya ini miring, Pak, ya, bukan kayak gini miring. Ini bapak-bapaknya, ini pas ibu-ibunya, bahkan kepalanya ibu-ibu tuh nengok, saling menengok kan, betul nggak, Pak? Pas gini ya ketemu kan, seperti itu. Ini bagaimana, sah nggak? Sah. Karena syarat dan rukun sholat nggak ada hubungan dengan itu, Pak. Yang penting jangan aja ketika sholat ibunya megang bapak itu, batal, ya, Pak, ya. Kecuali ibunya sendiri, emaknya ataupun anaknya yang perempuan. Jadi seperti itu. Kalau batasan-batasan ilmu fikih saja, Pak, ya, Pak, ya. Makanya kita diajarkan oleh para ulama untuk belajar tasawuf supaya apa? Supaya mempelajari bagaimana syariat, thariqat, dan hakikat. Ketika kita membahas mengenai masalah thariqah, Pak, thariqah itu dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Atqiya, bahwasannya namanya thariqah itu adalah ittiqa'u syubhat wa bu'du anil muhallakat. Jadi ittiqa'u syubhat. Jadi ittiqa itu apa? Menghindari sesuatu yang samar. Yang samar-samar itu berusaha dia hindari. Wa bu'du anil muhallakat, dan menjauhkan sesuatu yang hatinya ini bisa rusak. Paham ya? Jadi apa saja yang merusak hati dia ini udah nggak mau lagi dia. Apa saja. Itu namanya thariqah, Pak. Sehingga hadirin mulai contoh kecil. Ada seorang alim besar, bahkan Syekhul Masyayikh, gurunya para guru-guru, yaitu Syekh Ali Nadwi. Beliau sezaman dengan Maulana Ilyas. Beliau sezaman dengan Syekh Zakaria. Bahkan ketika beliau punya karangan tulisan dalam ilmu sastra, pada saat beliau ziarah ke Mesir, datang ke Mesir, beliau datang ke salah satu perpustakaan terbesar di sana, di Al-Azhar. Kemudian dia tanya kepada mustakbilnya, ke resepsionnya, "Wahai tuan, tolong tunjukkan kepada saya satu kitab." Dia kasih judul. Ini kata penjaga tadi, kitab itu susah untuk difahami. Nggak apa-apa, tunjukkan saja. Setelah ditunjukkan ke tempatnya, kemudian dia beritahu kepada penjaga, "Tahu kamu siapa yang nulis?" "Enggak, ini saya nih." Masya Allah, yang nulis saya. Paham ya? Maka akhirnya ditelepon kepada ulama-ulama kibar di sana. Akhirnya pada datang menyambut Syekh Ali Nadwi. Itu namanya Syekh Ali Nadwi, Pak. Maka hadirin rahimakumullah, ketika beliau belajar suluk kepada Syekh Husain Ali Madani, ulama besar di sana, maka hadirin rahimakumullah, maka gurunya tadi mengatakan kepada santrinya laporan, "Wah Syekh, telah datang Syekh Sayyid Ali Nadwi." Beliau itu pun termasuk salah satu sayyid, termasuk dari kalangan para dzurriyyah Rasul, Sayyid Ali Nadwi itu. Kemudian hadirin yang mulia, kata mursyid thariqah tadi, sampaikan kepada Ali Nadwi, "Jangan masuk jumpa saya, tapi biar duduk di antrian orang-orang yang mau masuk WC." Masya. Maka hadirin yang mulia, dibiarin di situ.
Maka disampaikan melalui santri tadi. Maka Said Ali Nadwi pun sami'na wa ta'na, duduk di sana. Maka setelah waktu yang cukup lama, kemudian diberitahu, kemudian Syekh Muhajir Maki tadi memanggil santrinya, kemudian dia bilang, tolong tengok kefiat, keadaan daripada gerak tubuhnya bagaimana. Apakah menjadi pucat, apakah menjadi marah, apakah menjadi apa. Pas sudah data, sudah dilihat, kemudian laporan. Bagaimana? Syekh, Masya Allah saya lihat dari gerak tubuhnya itu hatinya ridho. Jadi nggak merasa itu adalah masalah. Maka akhirnya kemudian dipanggil, kemudian langsung dipeluk. Sama siapa? Sama gurunya tadi, langsung diangkat menjadi seorang mursyid. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, pada dasarnya hadirin rahimakumullah, seseorang suluk, berguru ataupun apa Pak, itu pada dasarnya adalah untuk membersihkan amradul qalbi. Untuk apa? Untuk menghancurkan keakuan. Paham ya? Untuk menghancurkan keakuan. Sehingga hadirin rahimakumullah, ketika seseorang berzikir walaupun banyak, kemudian walaupun dia apa saja melakukan, tetapi hatinya penuh dengan penyakit, maka zikir itu tidak mengesankan. Paham ya? Jadi seperti itu. Maka para masyayikh, para ulama, para mursyid itu sebagian mengarahkan pertama itu kepada pembetulan hati. Kadang-kadang dikasih nasihat dulu. Seperti satu orang datang pernah ke almarhum Kiai Haji Uzair Taufir Abdillah rahimahullah. Kemudian datang dari Jakarta pada saat itu saya lihat. Kemudian ditanya, kamu bapak mau apa? Oh saya mau ikut suluk. Oh Masya Allah, kata Yai. Bagus. Kok tiba-tiba kok mau ikut suluk? Kenapa ini alasannya? Ya saya dikasih targhib, dikasih semangat sama anak saya, makanya saya kesini. Oh Masya Allah. Dan sekarang bapak habis ini pulang saja ke Jakarta. Tapi ingat, jaga sholat berjamaah 1 tahun. Nanti sudah 1 tahun dijaga, nggak bolong, nanti kesini lagi. Masya Allah. Paham ya? Itu tarbiyah, itu baru namanya mursyid. Maka hadirin rahimakumullah, antara syariat kemudian thariqah dan hakikat itu nggak bisa dipisahkan Pak. Jadi syariat itu apa? Wujudul a'mal lillah wa qiyamuha bi syurutil ilmi biwasitatir rasul. Jadi syariat itu adalah wujud amal yang mana ia lillah, miliknya Allah, yang tegaknya harus dengan ilmu yang sanadnya sampai Nabi Muhammad, itu namanya syariat. Sedangkan thariqah itu adalah yang menjaga. Jadi semakin kenceng thariqahnya tadi, semakin kehati-hatiannya, maka akan memunculkan satu nur ala nur. Nur di atas nur. Seperti kita berbicara mengenai nafsu saja Pak, nafsu. Pernah kita kaji di sini. Nafsu itu ada 7 tingkatan Pak. Ada berapa? 7. Nah, nafsu yang umum yang dimiliki seluruh manusia secara umumnya, hatta kepada orang-orang tidak Islam, itu adalah nafsul amarah. Nafsu apa? Nafsul amarah. Nafsu yang cenderung hanya untuk melakukan maksiat. Cenderung kepada zina, cenderung kepada melakukan kemaksiatan. Nah, kapan hadirin yang mulia nafsu itu akan berubah menjadi nafsu apa namanya Pak? Nafsu lawamah. Ketika nafsu itu telah diinjak, telah diinjak mengikuti aturan syariat. Misalnya disuruh sholat mau, disuruh iktikaf mau, disuruh ngaji mau, disuruh zikir mau, pokoknya disuruh apa aja mau. Maka itu meningkat nafsunya. Maka nafsu apa tadi? Amarah ditinggalkan. Maka ketika seseorang tadi sudah sampai dikasih oleh Allah, itu yang mengasihi itu Allah Pak, nafsu itu. Dan asalnya nafsu, Allah mengatakan inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan memerintahkan seseorang kepada kehancuran. Jadi pada dasarnya seperti itu. Maka hadirin mulia dikasih namanya nafsu apa? Nafsu lawamah. Kalau sudah dikasih nafsu lawamah, mulai ada cenderung nanti malam insya Allah mau tahajud, insya Allah malam ini saya mau baca Quran, insya Allah saya mau silaturahmi, insya Allah saya mau khuruj dan lain-lain. Tetapi ingat, itu belum cukup Pak.
Kenapa? Di tengah-tengah punya nafsu seperti itu masih kadang-kadang ada juga keinginan, apalagi lagi lalai. Ingin apa? Ingin balik lagi maksiat. Ya kan? Nah, makanya walaupun sudah sholat isya, bahkan sebelumnya ngaji kayak gini, ya. Walaupun nanti ada pengajian, nanti lepas isya duduk lagi, itu bukan berarti cukup. Nah, masih. Kapan hadirin mulia nafsu yang minimal diinginkan oleh syariat namanya nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau nafsu mutmainnah itu nafsu yang sudah tenang. Nah, jadi nafsu itu udah nggak ada lagi keinginan, udah nggak doyan-doyan lagi untuk melakukan kemaksiatan. Nah, maka dia cenderung untuk apa? Untuk membangun daripada akhirat dia, membangun surga dia. Namun hadirin rahimakumullah, untuk sampai kepada sana maka kita harus, salah satu wasilahnya harus meninggalkan maksiat. Nah, sebagaimana kata Habib Umar bin Hafid, nah, jadi peluang Pak. Jadi satu waktu meninggalkan maksiat itu lebih berharga daripada puluhan tahun kita melakukan ketaatan. Apa ya? Misalkan contoh sekarang nih ada peluang untuk maksiat 5 menit. Ini meninggalkan maksiat 5 menit ini lebih berharga daripada puluhan tahun kemarin kita melakukan kebaikan. Ini perlu digarisbawahi. Ini kata beliau. Makanya jangan sampai gara-gara mau mengenakkan kita punya syahwat, ya Pak ya, maka kita membuat maksiat. Kenapa? Karena nur-nur yang telah kita usahakan, nur tahajud, nur dakwah, nur tilawah Quran, dengan asbab maksiat tadi hilang semua Pak. Nah, menjadi gelap. Nah, maka hadirin rahimakumullah, penting bagi kita untuk selalu menjaga jangan sampai diri kita, baik dari otak kita sampai kedua kaki kita, dikotori dengan maksiat. Ya Pak ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, maka kemarin salah satu langkah untuk supaya menyebabkan diri kita ini tidak maksiat lagi, nah itu ada 5 kemarin. Apa Pak? Pertama, melazimkan baca Quran, melazimkan puasa sunnah, melazimkan apalagi tahajud di qiyamul lail, kemudian melazimkan istighfar di kala sahur, kemudian melazimkan selalu duduk bersama orang-orang soleh. Nah, bahkan hadirin mulia, bukan hanya duduk, setiap ada masalah kita tanya dengan mereka. Bahkan ada Pak, kalau di Pakistan itu namanya Thariqah Chistiyah. Apa? Thariqah Chistiyah. Kalau di Indonesia mungkin ada, tapi saya nggak pernah dengar di mana. Kebanyakan Naqsyabandi dan seterusnya. Itu kalau Thariqah Chistiyah itu Pak, setiap 10 hari itu harus ada laporan si murid kepada mursyid, laporan keadaan hati. Apa ya? Misalkan contoh, kita punya sesuatu dalam hati, kita tulis dan laporan, nanti guru jawab. Seperti contoh dulu ada seorang murid ini orang yang belajar maksudnya Pak, muridin. Kebetulan dia ini punya janggut panjang, istrinya nyuruh potong. Nyuruh apa? Nyuruh potong. Bahkan bilang, kata istrinya, kalau abang cinta sama saya, potong tuh jenggot. Tapi dia takut Pak, jawaban ini menyebabkan istrinya semakin jauh dari Allah. Maka tulis di surat, nah, mengadu keadaan dirinya yang berhubungan dengan istri, ditulis. Kemudian disampaikan kepada Syekh, kepada Maulana Hakim Akhtar rahmatullah alaih. Sudah meninggal beliau tahun 2000 berapa itu? 2012. Beliau termasuk mursyid thariqah terbesar seluruh dunia pada saat itu, pada sezaman dengan dia. Kemudian Maulana Hakim Akhtar bilang, sampaikan kepada istri kamu, saya panjangkan janggut ini karena cintanya saya kepada Rasulullah. Jadi nggak usah bahas hukum. Karena cintanya saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terduduk istrinya, akhirnya menangis. Paham ya? Jadi seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah, maka penting Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita untuk selalu menghubungkan diri kita dengan orang-orang soleh. Bahkan setiap langkah daripada langkah-langkah kita apa saja, bahkan ketika hati kita ini sedikit ada gejolak ya,
itu cepat-cepat mengadu. Tapi nggak semua orang diadukan, betul-betul orang-orang yang betul-betul bisa mengislahkan. Jadi sehingga hadirin rahimakumullah, kita akan jauh daripada fitnah yang besar. Jadi kembali kepada ucapan Fudail tadi, saya belum sempurnakan. Thalathu khisalin tuqsil qalba. Jadi ada 3 poin, 3 perkara yang bisa mengeraskan hati. Yang pertama adalah kathratul aql, yaitu banyak makan. Yang kedua kathratul naum, banyak tidur. Yang ketiga adalah kathratul kalam, banyak berbicara. Maka salah satu untuk mengurangi makan, jadi kita fresh. Pokoknya saya nggak mau makan kecuali masakan istri. Mulai kan berkurang. Bahkan akhirnya apa? Yang subhat berkurang kan, Pak? Kan kadang-kadang kita senang jajan ya, sana jajan, sini jajan. Jadi kita buat peraturan sendiri, walaupun nggak sampai haram kalau kita makan di luar. Pokoknya saya nggak mau makan kecuali masakan istri ataupun masakan orang tua saya. Masya Allah. Kerja pun bontot. Akhirnya kan ngurangin. Ini langkah-langkah aja, Pak. Kemudian yang kedua adalah kathratun naum. Waktu tidur kita program. Kita kan kadang-kadang tidur terus, Pak. Pagi tidur, ngantuk sedikit tidur terus. Kita kontrol tidur kita. Kemudian selanjutnya kathratul kalam, banyak bicara. Salah satu untuk menguranginya, kita disiplinkan baca Quran kita. 1 hari 1 juz. Zikirnya la ilaha illallah sekian. Sholawatnya minimal sekian ribu. Akhirnya kan apa? Banyak waktu-waktu kosong kita buat zikir, sehingga mulut kita ini berkurang bicara-bicara lalainya kan, seperti itu. Cukup ya. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk sama-sama thalabul ilmi. Semoga pengajian yang kita buat diterima oleh Allah, dan juga sebagai wasilah hari bertambah hari, waktu bertambah waktu, kita semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.